Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afitra Zahra, NPM 254. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya menggunakan Smart PLS untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisis multivariat. Berikut merupakan penelitian yang saya lakukan, yaitu judulnya Pengaruh Promosi dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian dengan Citra Merek sebagai Variabel Mediasi. Studi pada pengguna produk something di Surabaya. Berikut merupakan hasil analisisnya. Saya akan menjelaskan dengan cara-caranya. Yang pertama, sebelumnya kita buka dulu PLS, Smart PLS. Lalu kita tambahkan new project. Kita beri nama projectnya, terserah. Lalu kita akan melakukan import data file, yaitu data hasil kuesioner yang telah kita lakukan dalam bentuk Excel, namun dengan format CSV. Kita pastikan dulu skalanya berbentuk metrik, lalu kita import. Kita lihat apakah sampel dan juga indikatornya benar, yaitu kita menggunakan sampel sejumlah 33 dan indikatornya sejumlah 12. Sampai terlebih dahulu, lalu kita create model untuk melakukan analisis. Model type-nya adalah PLSSCM. Untuk nama modelnya terserah. Kita masuk pada bagian untuk analisis. Berikut merupakan data kita tadi, yaitu variabel dan juga indikatornya. Langkah pertama, kita akan memasukkan data ini, setiap variabel dan indikatornya kita masukkan ke dalam kanvas sebelah sini. Pertama, kita akan memasukkan variabel X1. Variabel X1-nya adalah promosi, kita beri nama promosi. Lalu variabel X2, X2-nya yaitu kualitas produk. Selanjutnya, variabel mediasi, pemiliknya adalah citra merek, dan variabel dependent atau Y, yaitu keputusan pembeli. Selanjutnya, bisa kita tata untuk kita bentuk sesuai dengan kerangka konseptual penelitian kita. Setelah sesuai dengan kerangka konseptualnya, lalu kita konekkan setiap variabel ini, kita tekan connect, lalu kita konekkan untuk pengaruh langsungnya, yaitu variabel X terhadap Y, lalu untuk pengaruh tidak langsung, yaitu variabel ke Z terlebih dahulu, lalu Z ke Y. Setelah berbentuk sesuai dengan kerangka konseptual kita, maka selanjutnya kita dapat melakukan analisis. Analisis pertama yang akan kita lakukan yaitu analisis outer model. Analisis outer model. Untuk analisis outer model kita lakukan dengan kita pilih calculate, lalu PLS SEM algorithm, kita klik, lalu kita bisa start calculation. Berikut merupakan hasil kalkulasinya. Lalu berikut merupakan data-data yang dapat kita gunakan untuk analisisnya. Ada banyak data yang dapat kita gunakan. Untuk outer model ini, analisis outer model ini kita lakukan untuk melihat apakah data hasil kuesioner yang kita miliki itu sudah valid dan juga reliable. Untuk uji validitas pertama, kita akan melakukan validitas konvergen dengan melihat loading faktornya. Untuk loading faktor ini dapat kita lihat di outer loadings.
Berikut merupakan hasilnya untuk eh, outer loading atau uji konvergen itu ketentuannya adalah melebihi 0,7. Jadi setiap variabel dan indikatornya ini harus melebihi 0,7 untuk dikatakan valid. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya hijau semua, yaitu melebihi 0,7 semua. Jadi berdasarkan data di atas, ini datanya telah saya import ke sini. Jadi dapat dilihat dari data di atas, nilai loading factor dari masing-masing pertanyaan dalam setiap variabelnya telah melebihi 0,70, yang mana berarti dapat disimpulkan bahwa semua data pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Lalu untuk uji validitas yang kedua ada validitas diskriminan. Untuk validitas diskriminan ini dapat kita lihat di diskriminan validity. Lalu kita lihat ada cross loadings. Berikut merupakan hasilnya. Lalu untuk penjelasannya adalah untuk uji validitas diskriminan ini kita harus melihat korelasi antara indikator dengan konstruknya itu lebih besar daripada korelasi eh, indikator dengan konstruk variabel lainnya. Contohnya adalah untuk variabel X1 ini harus lebih besar antara X1 dengan X1 daripada X1 dengan X2, Y, ataupun Z. Jadi, untuk data-data yang kita lihat atau kita gunakan untuk hasil analisisnya itu data yang eh, bergaris tebal, data yang ditebali ini. Jadi, ketika ketentuannya telah terpenuhi, maka dapat dikatakan datanya itu sudah valid. Lalu untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini kita akan melihat composite reliability ataupun Cronbach alpha-nya. Untuk datanya kita bisa lihat di bagian construct reliability and validity. Berikut merupakan hasilnya untuk melihat apakah datanya reliable atau tidak, kita bisa melihat composite reliability dan juga ataupun Cronbach alpha-nya. Jadi bisa dilihat salah satu saja. Jika composite reliability sudah memenuhi 0,7, maka dapat dikatakan bahwa datanya itu sudah valid. Lalu Cronbach alpha juga seperti itu. Jika sudah melebihi 0,7, maka dapat dikatakan bahwa datanya itu sudah reliable. Maaf, maksud saya ada reliable tadi. Jadi melihat dari hasilnya seperti ini, nilai composite reliability-nya itu sudah lebih dari 0,7 semua, lalu Cronbach alpha-nya juga lebih dari 0,7, jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabelnya itu sudah reliable. Selanjutnya, kita akan melihat analisis inner model. Untuk analisis inner model ini ada analisis R-square, F-square, dan juga uji hipotesis. Untuk R-square dan F-square itu kita bisa lihat pada bagian ini. Untuk R-square terlebih dahulu, berikut merupakan data R-square. Yang akan kita gunakan adalah data R-square. Penjelasannya adalah R-square ini merupakan ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi, nilai R-square dari variabel citra merek sebesar 0,603, yang mana artinya variabel X1 dan X2, promosi dan kualitas produk itu mampu menjelaskan variabel citra merek sebesar 60,3%. Sedangkan sisanya itu dapat dijelaskan dengan variabel lainnya. Lalu untuk
R square variabel keputusan pembelian, yaitu sebesar 0,734, yang mana berarti variabel X1 promosi, X2 kualitas produk, melalui variabel mediasi citra merek, mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 73,4%. Selanjutnya, kita akan melihat F square atau effect size, yang mana merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Untuk melihat F square, jadi bagian F square. Data ini masih pada data PLS-SLM algoritma. PLS-SLM berikut merupakan data F square-nya. Lalu penjelasannya adalah karena ini untuk melihat dampak dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi, maka dapat disimpulkan bahwa contohnya nilai dari X1 terhadap Y atau keputusan pembelian yaitu sebesar 0,305, yang mana berarti pengaruh nilai promosi terhadap citra merek ini dianggap kuat. Lalu nilai promosi terhadap citra merek sebesar 0,291, yang mana juga dianggap kuat. Lalu, mohon maaf, maksud saya adalah dianggap moderate. Lalu untuk pengaruh X2 kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,467, artinya dianggap kuat. Lalu kualitas produk terhadap citra merek sebesar 0,247 dianggap moderate atau cukup. Lalu untuk nilai pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sebesar 0, mana artinya dianggap lemah. Selanjutnya, kita akan masuk pada uji hipotesis, pengujian terakhir, yaitu uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini, kita tidak lagi menggunakan data dari PLS-SLM algorithm. Jadi, untuk uji hipotesis, caranya adalah kita klik calculate, lalu kita pilih bootstrapping. Lalu kita masukkan jumlah sampel, dan sedikit adalah 100. Lalu kita start calculation. Berikut merupakan hasil dari bootstrapping. Banyak hasilnya juga, seperti yang tadi. Untuk uji hipotesis ini, ada dua, yaitu pengujian hipotesis pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung, hasilnya dapat kita lihat di path coefficient. Berikut merupakan hasilnya. Dapat dilihat, data yang akan kita gunakan adalah data p-value, dan ketentuannya itu akan dianggap berpengaruh jika kurang dari 0,05. Lalu untuk uji hipotesis pengaruh tidak langsung, kita dapat melihatnya pada bagian specific indirect effect. Berikut merupakan hasilnya. Yang akan kita gunakan adalah p-values, yang mana ketentuannya sama, yaitu harus kurang dari 0,05. Jadi penjelasannya adalah untuk pengaruh langsung promosi terhadap keputusan pembelian, p-value-nya sebesar 0,051, lebih dari ketentuan 0,05, yang mana artinya promosi ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu, pengaruh promosi terhadap citra merek sebesar 0,049, sesuai dengan ketentuan kurang dari 0,05,
artinya adalah promosi berpengaruh terhadap citra merek. Lalu kualitas produk terhadap keputusan pembelian, p-value-nya sebesar 0,024, memenuhi ketentuan 0, kurang dari 0,05, yang mana artinya kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk pengaruh kualitas produk terhadap citra merek, p-value sebesar 0,039, artinya telah memenuhi ketentuan kurang dari 0,05, berarti kualitas produk ini berpengaruh terhadap citra merek. Selanjutnya, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian, p-value sebesar 0,95, melebihi ketentuan, yaitu 0,05, artinya citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pengaruh tidak langsung. Yang pertama yaitu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian melalui citra merek, p-value-nya sebesar 0,986, melebihi 0,05, yang mana artinya citra merek ini tidak dapat memediasi hubungan antara promosi dan juga keputusan pembelian. Selanjutnya, untuk pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui citra merek, p-value sebesar 0,987, melebihi 0,05, yang mana berarti citra merek ini tidak dapat memediasi hubungan kualitas produk dan juga keputusan pembelian. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.